bagaimana mengisinya karena kaya sekali DPIC. Artinya Betul. bentuk-bentuk yang berbeda banyak itu menghadapi kematian. Kita kira itu panjang kalau itu dijadikan bahan diskusi torang, sebab sering torang eh, kebanyakan dan takut menghadapi Iya. kematian. Nah, bagaimana supaya torang bebas dari ketakutan ini? Kalau kita orang secara luas penuh keterbukaan, melihat betapa sebenarnya mengisi itu apa makna kematian itu dengan satu kesempatan diskusi. Terima kasih. Ya, betul. Itu sebabnya sengaja kita tampilkan ini Martin Heidegger punya apa, walaupun dia ahli pikir bukan di dalam kekristenan, tapi ini mengajak kita untuk memikirkan, ya kan? Karena eh, tapi ada ayatnya sih sebenarnya ya, yang harusnya kita Ibrani 2 Ibrani 2 ayat 14-15 ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Jadi kita semua dari darah dan daging. Maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka, dengan kita semua, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka atau kita semua. Supaya oleh kematian Kristus, ia memusnahkan dia, si iblis ya, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi iblis yang berkuasa atas maut. Baru ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian, Kristus membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi ulang ya, kita baca yang 15. Dan supaya dengan jalan demikian, Kristus membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Oke, silakan tanggapi yang mengisi, bagaimana kita mengisi. Sudah ditawarkan berbahagialah. Dengan haus akan kebenaran kita akan dipuaskan. Berarti itu janji Tuhan untuk supaya kita makin lebih mendekat, makin sadar akan kemiskinan rohani kita berduka terhadap kemiskinan kita lemah lembut. Nah, dosa orang pilihan ditanggungkan atau diperhitungkan kepada Yesus, baru kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Itu yang disebut double transfer ya. Tuhan Yesus mentransfer kebenaran kepada kita. Jadi kebenaran Kristus itu alien, asing bagi kita, bukan kebenaran kita. Tapi justru diberikan kebenaran alien righteousness itu kepada kita, sehingga Allah Bapa membenarkan kita. Itu. Tapi setelah itu kita masuk kepada personal righteousness, di mana kita akan Roh Kudus melalui firman yang kudus akan mengantar kita menyerupai Kristus. Di situ kita jatuh bangun ya untuk mematikan manusia lama dan menghidupi manusia baru. Itu Efesus ya. Orang kawan-kawan bilang baku belante. Oh iya. Ya. Belante. Kalau Jakarta tukar tambah. Iya. Silakan Bahasa populernya barter. Barter betul. Iya. Saya mau tanggapi mengenai kematian yang menakutkan ini. Ya, betul. Memang kematian sudah menjadi momok bagi semua orang. Hampir semua kita itu takut mati. Betul. Tapi saya pernah bertanya, kenapa Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 3:22 dia bilang, salah satu kepemilikan kita, orang-orang percaya, adalah kematian. Wow, berarti kematian suatu harta bagi kita orang-orang percaya. Betul. Karena melalui kematian kita akan bertemu dengan Sang Penebus. Betul. Jadi justru bagi orang-orang percaya, kematian itu saat yang indah yang kita tunggu-tunggu. Karena pintu itulah kita akan bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan Sang Penebus atau Sang Pencipta Yesus Kristus.
Ya. Oleh karena itu, orang punya hidup ini luar biasa, tidak berakhir di kubur. Banyak sekali kubur-kubur kita baca. Disinilah peristirahatan terakhir daripada Julius, siapa namanya ini. Salah besar, tidak Alkitabiah. Iya, betul. Kita sudah janji mau bilang sama kita punya istri, anak-anak, kita punya kubur nanti, jangan tulis begitu. Jangan kita mau ditulis di atas kubur kita itu, jangan percaya bahwa Yohanes Nayawan berada di sini, beristirahat di sini. Tapi justru dari tempat ini, Yohanes Nayawan akan memulai kehidupan yang baru, yang kekal, masuk dalam Yesus itu Alfa dan Omega. Kita tidak masuk di Alfa, tapi kita masuk dengan Omega bersama-sama dengan Dia. Tidak ada akhirnya, mati. Tapi memang mati sudah ditentukan di Taman Eden. On the day you eat the fruits, you will surely die. Betul. Kalau saat kamu memakan buah itu, pasti mati. Jadi akibat daripada dosa itu adalah kematian. Tapi karena penebusan Yesus, kematian itu menjadi sesuatu yang indah. Karena itu pintu, it's the door untuk masuk dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita tidak usah takut mati. Tuhan memberkati. Betul, betul. Ada di Filipi 1 ayat 21. Paulus bilang begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi Paulus bilang mati adalah keuntungan. Sebenarnya kita orang Kristen ada keuntungan. Sempat juga Paulus bilang, hai maut, di mana sengatmu? Boleh kita komentar? Ya, silakan. Mati adalah keuntungan, tapi praktiknya semua takut mati. Iya, itu yang tadi. Itu keindahan. Buktinya Saki Sadiki cepet-cepet di dokter. Takut mati. Ini bilang mati itu indah sekali, sangat ditunggu. Tapi praktiknya orang nggak usah menafik ya. Tapi kenyataan Saki Sadiki, aduh semua mati so kita takut. Nah ini artinya kenyataannya kontradiksi. Itu aja itu komentar. Ya. Nah, Nano boleh bertambah. Ya, silakan. Ya. Paling bagus JMP akhir hidup. Pergi besuk, sakit, meninggal. Ya. Ya. Tadi Yoka bilang semua orang takut mati. Itu sih betul. Tetapi nggak usah ingat-ingat itu no. Karena orang kematian kan ada di tangan Tuhan. Pada waktu orang lahir, Tuhan sudah tentukan. Karena kematian tanggal sekian. Jadi orang semua antre. Cuma di kita umur sekarang 80, kadang-kadang kita di tempat tidur, kita mulai membayangkan kalau kita mati, baku dapat dan siapa kita. Terus mulai berpikir, tapi pendeta waktu di Amerika, kita kehilangan kerjaan, dia kirim $500 dari California. Kita mau baku dapat dan dia. Kalau kita selalu Kong cerita lagi dan tuh tamang-tamang baik itu, ingat tuh 10-20 tahun lalu berjalan sama-sama, saya pikir, kalau kita mati sama waktu dapat itu tamang baik. Satu di Brasil, satu di Bandung, kita di Amerika, tapi orang bertamang baik. Jadi pikir-pikir, ya seperti itulah kita bercerita sekarang. Jadi tanpa tidur ngelamun Jo. Kalau mau mati, semua mati Tuhan semua panggil. Baba pikir yung baku dapat dan siapa. Mami, papi, dengan oma dan segala. Itu dari Tondano. Iya, betul. Kalau Yoka pikir dia akan dapat dari Marilyn Monroe. Tapi salah kan orang bilang aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Artinya apa? Orang mau kalau pikir banyak. Kadang-kadang orang dihadapi persoalan hidup sampai kadang-kadang mau putus asa. Tapi suruh mati nggak mau. Kalau dua imam yang bilang mesti amin. Diaminkan Jo. Kayak Fas imam besar tuh. Amin kesan. Sakit flu aja cepet-cepet ke dokter. Ya. Kayaknya bahagia sulit amat ya. Nah, kira-kira apakah memang untuk memenuhi
10 ayat ini di Matius 5 ini begitu sulit. Apa yang harus kita lakukan? Karena lihat apa yang diungkapkan di Alkitab ini kok sulit amat untuk mendapat bahagia. Kira-kira gimana? Oke. Memang kita kebetulan ada tulis di sini ya. Ada satu buku yang kita baca, dia Reflection. Jadi apa namanya? Kata beatitude ini berasal dari Latin beatitudo, ya. Itu yang disebut di bahasa Inggris blessed, bahasa Indonesia berbahagialah. Ternyata di bahasa Yunani itu makarios, itu blessed atau berbahagialah, makarios. Nah, dia definisikan ini makarios ya. Jadi makarios itu kita diberkati sehingga kita berbahagia. Jadi ada objektif, ada subjektifnya. Objektif kita mendapatkan fakta dari Tuhan yang mana kita diberkati, baru kita berbahagia sebagai subjektif kita. Nah, tapi dia tulis begini makarios ya. Adalah suatu keadaan eksistensi, keberadaan dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi ini satu eksistensi yang berhubungan dengan Tuhan, di mana seseorang diberkati dari sudut pandang Tuhan. Bahkan ketika dia tidak merasa bahagia, orang itu tidak merasa bahagia, atau tidak sedang mengekspresikan keberuntungan. Misalnya kita dalam keadaan sial. Ya. Ini bukan berarti penganugerahan berkat atau nasihat untuk menjalankan hidup yang layak diberkati. Melainkan pengakuan bahwa orang yang bersangkutan diberkati. Perasaan negatif, ketiadaan perasaan atau kondisi yang tidak menguntungkan tidak dapat menghilangkan berkat dari orang yang ada di dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi memang ini berkat bukan hanya untuk sekarang, tetapi nanti berkat itu supaya kita akan berbahagia itu dijanjikan. Itu sebabnya di dalam ayat ini memang jadi kalau kita baca teliti ya, di ayat 4 sampai dengan 9 itu dikatakan mereka akan dihibur. Baru ayat 5 mereka akan memiliki. Jadi pakai future tense, akan ya. Jadi maksudnya kita diberkati sekarang dan akan sampai nanti Tuhan Yesus datang. Nah, lain kali di dalam perjalanan kita mengalami kedukaan, kesialan, susah kita berbahagia. Tetapi ini berbahagia dari perspektif Allah, ini akan kita terima di dalam akhir daripada kedatangan Yesus itu kita akan betul-betul diberkati dan kita akan merasakan betul-betul bahagia. Tetapi di dalam perjalanan hidup ini, lain kali kita merasa sulit, kok kita tidak bisa berbahagia. Tapi di dalam definisi ini ternyata itu tidak dapat menghilangkan berkat dari orang yang ada dalam hubungan dengan Tuhan. Walaupun kita mengalami perasaan yang sulit, perasaan yang merasa tidak bahagia, tetapi itu tidak menghilangkan berkat yang kita akan peroleh nanti. Jadi memang banyak hal yang belum kita bisa rasakan sekarang, tetapi kita akan dijamin untuk mendapatkan diberkati dan memperoleh kebahagiaan. Ya memang kita belum bisa mendapatkan sekarang. Kalau kita langsung bahagia sekarang, kita sudah nggak akan mencari Tuhan nanti. Jadi dengan jatuh bangun kan kita selalu akan mencari Tuhan. Ya memang tidak gampang ya. Memang itulah perjalanan seorang Kristen ya. Boleh saya tambahkan Pak Yoga punya pertanyaan. Kebahagiaan harus kita bagi dua, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan yang dari Tuhan.
bedanya kebahagiaan dunia itu kalau kita dapat menang tender berapa M, terus untung banyak, kita bisa beli apa saja yang kita mau, bisa beli Alphard, bisa beli apartemen mewah, seolah-olah itu kebahagiaan. Tapi semu, ini kebahagiaan dunia ini tidak stabil, artinya dipengaruhi oleh kepemilikan dunia atau pengaruh di situasi di dunia ini. Tapi kebahagiaan yang Tuhan berikan itu abadi. Jadi bukan karena kekayaan, tapi karena kita punya hubungan dengan Tuhan yang baik. Betul. Sehingga dalam segala hal kita selalu bahagia. Meskipun kita banyak masalah, kita senantiasa bersyukur, bahagia. Itulah bahagia yang Tuhan berikan kepada kita yang tidak diberikan kepada dunia. Nah, kebahagiaan itu yang Yesus ceritakan semuanya ini. Kebahagiaan yang betul-betul bahagia, yang tidak dipengaruhi. Kita tambahkan sedikit barangkali itu penjelasan Pak Yoce dan Brunayawan juga itu setuju sekali, betul sekali. Tapi kita cuma tambahkan sedikit. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita berasa ada bersama dengan Tuhan di dalam hidup ini, hidup kita itu kita rasa kita mensyukuri selalu, sehingga kebahagiaan itu akan berarti sekali karena kedekatan kita dengan Tuhan, apapun yang kita hadapi itu kita syukuri. Artinya dengan kita syukuri, itulah bagian kebahagiaan yang kita punya. Jadi kebahagiaan itu mungkin ukurannya ketika kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih terasa sekali. Apapun kita makan nasi pakai sambal aja enak sekali rasanya. Karena apa? Itulah bagian daripada kebahagiaan. Karena kita dekat dengan Tuhan sehingga kita merasakan kasih Tuhan itu ada menyertai dengan kita. Bukan karena kita makan babi putar dengan nasi dan sambal pun, tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita menikmati makanan itu. Itulah bagian daripada kebahagiaan. Artinya kebahagiaan itu kita dapatkan ketika kita merasakan sangat dekat dengan Tuhan. Barangkali itu tambahannya. Terima kasih. Ya. Konteks bacaan kita sekarang ini. Konteks bacaan itu, apakah itu harus kita usahakan sesuai dengan apa konteks bacaannya. Jadi ya tentu orang semua masing-masing selalu merasakan. Tapi ini yang kita tanyakan, ini konteks bacaan dari Matius 5 ini. Ya, terutama dari ayat 3 sampai 12 itu. Apakah semua yang tercatat ini kita harus usahakan, kita harus laksanakan, atau bagaimana? Ya, kalau lihat di bagan ya, jadi coba tolong sampaikan lihat bagannya lagi. Kan merupakan kebutuhan ya, kebutuhan akan ucapan bahagia. Jadi kita kebutuhan karena kita merasa kita miskin. Kemudian ayat 4 kita kebutuhan karena kita berduka terhadap kemiskinan kita, berduka terhadap kemiskinan rohani saudara-saudara kita. Kemudian dengan kita sadar akan kemiskinan dan sadar akan kita berduka terhadap itu, kita penuh dengan lemah lembut. Artinya tidak menuntut hak karena kita tahu kita itu di dalam kemiskinan rohani dan kita berduka akan dosa kita. Nah ini. Oh, ini yang pertama. Yang kedua ini coba. Yang pertama. Nah ini. Jadi ini kan di beatitude of need itu artinya langsung reaktif, defensif. Karena kita sadar akan kemiskinan rohani kita dan kita berduka terhadap itu. Nah ini 3 kebutuhan ini akan mendorong konsekuensi logis untuk kita mencari kebenaran, haus kebenaran. Karena akan dijanjikan, akan dipuaskan. Dan ini akan menghasilkan aksi ya, aksi yang mana akan menjadi murah hati kepada orang lain. Kemudian kita akan suci hati kepada orang lain ya, pure in heart. Kita akan membawa damai karena kita sudah
banyak akan kebenaran Tuhan ya. Seperti tadi ada 4 aspek ya. Memang kita harus ikut Yesus kan, dan yang tidak dipengaruhi oleh kita karena kita kena syaf. Nah, ucapan syukur itu tidak gampang, harus melalui pengalaman ya. Kalau di dalam kesusahan kan kita susah mengucap syukur. Tapi seperti orang Imam Yoke ini kan sudah makan asam garam yang luar biasa kan. Jadi dia sudah melalui itu hal-hal yang tidak mengenakan, tapi dia sudah bisa mengucap syukur. Itulah merupakan kebahagiaan dia untuk itu. Tetapi apa yang dianjurkan di khotbah di bukit ini, ya memang kita harus ikutin. Ini rohani kan kemarin, Yochen tidak ikut kemarin ya. Jadi ada brokenness, kita menjelaskan mengenai brokenness kemarin ya, mengenai miskin rohani. Kita masukkan di brokenness. Itu Tuhan sangat memandang orang yang merasa hancur hatinya di hadapan Allah ya. Kita baca ada 4 ayat di sini. Saya 57 ayat 15b. Tuhan bilang begini, aku bersemayam di tempat tinggi dan